Tuhan selalu.
yang selalu ada dan mengalir dalam hidup kami. Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami sampai kepada saat ini Bapa. Penyertaan perlindungan boleh kami merasakannya. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah banyak menaikkan puji-pujian, biarlah pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. WLC dengan musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami ini ya Tuhan. Tuhan yang akan memperdengarkan suara-Mu. Tuhan akan mengingatkan kepada kami siapa kami di hadapan Tuhan, dan kami boleh mempersembahkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Biarlah hikmat Tuhan curahkan buat hamba-Mu, otoritas Allah atas hamba-Mu, supaya pemberitaan firman Tuhan itu boleh memberi berkat dan mendatangkan kuasa hadirat Allah di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Puji nama Tuhan, saudara terkasih. Ya, sekarang saya pakai ini saudara ya, supaya saya bisa bebas ya. Puji Tuhan kami dapat berkat ya. Ya, kalau dapat berkat kan harus dipakai ya saudara ya. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah, dan selamat kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudara nggak usah lihat ya, aduh kok banyak yang nggak datang ya. Saudara-saudara kita, rekan-rekan kita boleh tidak datang, tetapi yang jelas Tuhan Yesus pasti datang di tengah-tengah kita dan siap memberkati kita. Ya, amin saudara. Amin ya. Puji nama Tuhan. Tadi pujian yang pertama, biarlah kita mau mempersembahkan hidup kita, apapun itu keadaan kita. Mari kita mau belajar mempersembahkan hidup kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini saudara, kita akan melihat sosok. Rasanya tidak mungkinlah ini Tuhan pakai, tetapi saudara ada satu perubahan di dalam hidupnya, sehingga dia mau mempersembahkan hidupnya dari kehidupan yang berkenan saudara, sehingga menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, baik saudara. Sering kita mendengar. Pertama saya akan memberitahukan. Ya, tadi malam memang saya kurang tidur karena HP saya sedikit-sedikit bunyi. Aduh, sampai saya bingung ya. Karena apa saudara? Ex ketua sinode kami, Bapak Gideon Siregar, tadi malam meninggal dunia, ya, dicepu, ya. Tentunya pemberitaan itu langsung gitu ya saudara ya. Nah, puji Tuhan, ya itu sampai saya, padahal saya tidak balas, tapi kan mau tidak mau tak mentok harus baca sih akhirnya ya saudara, dan itu mengganggu saya, ya. Puji Tuhan, saudara terkasih, topik pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semuanya, termasuk saya juga. Saya boleh ada seperti mana kita ada. Saudara, sering kita mendengar tentang kehidupan atau biografi seseorang, bahwa orang itu memiliki latar belakang kehidupan yang jelek, yang kotor, saudara, dan sebagainya. Ya. Memang tidak semua loh saudara, orang itu selalu bagus, sempurna ya. Setiap orang itu pasti ada kelemahan, kekurangan, dan kelebihannya saudara ya. Nah, sehingga karena kita melihat kejelekannya, kesalahannya, ya, kekurangannya, jadi saudara, sehingga kita itu mendiskriminasikan orang-orang yang seperti itu saudara. Nah, tapi survei membuktikan ya bahwa melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Sak elek-elek orang itu, sak dosa-dosanya sak tumpuk saudara, tapi kalau mau ada perubahan, pasti Tuhan akan terima, dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Kita mungkin berkata, wah tidak mungkin itu berubah, waduh orang yang elek salah gini-gini. Saudara, kita tidak bisa menghakimi saudara ya. Kalau Tuhan yang berantara, ya, Tuhan yang menggarap orang itu,
Tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Ya, mari kita akan melihat kira-kira kisah apa ya saudara ya. Ya, Tuhan mengubahkan kehidupannya, kemudian dia mempersembahkan hidupnya seperti pujian yang pertama tadi ya saudara. Ya, setelah Tuhan mengubahkan, ada satu perubahan, dia kemudian mempersembahkan dirinya, ini Tuhan, inilah saya Tuhan. Ya, saudaraku, ya kita akan melihatnya di dalam Injil Lukas, satu cerita firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita, ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ya, saya ingin membaca semuanya ya saudara. Ini adalah satu cerita, tetapi biarlah cerita ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi mari kita mau ambil sari-sarinya. Kita mau ambil ada maksud Tuhan di dalam ayat-ayat ini, apa maksud Tuhan ya. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Ya, nama ini tidak asing lagi bagi kita, sebab nama ini memang jarang dipakai ya. Tetapi sebagai nama seseorang, sekalipun ada saudara, apa dan siapa, bagaimana, yaitu tentang Sakyus. Nah saudara, semua tahu ya cerita tentang Sakyus ini. Saudara, sebelumnya ada satu pujian memang yang mengatakan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ini yang menjadi doa permohonan daripada Sakyus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Dan sungguh saudara, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tuhan akan mengubahkan ya. Ada satu permohonan diri dari hati kita kepada Tuhan. Mari kita akan baca Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Ya, saya akan bacakan, saudara dapat melihatnya di layar LCD ya. Demikian demi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepada pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ya, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dan yang ketujuh, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat yang ke-8, tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya. 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham yang terakhir. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang dikasih. Ya, ada satu permohonan diri dari hati kita kepada Tuhan. Inilah juga permohonan yang disampaikan oleh Sakyus kepada Tuhan. Ya, saudara, Allah ingin mengubah, Allah ingin membentuk, Allah juga ingin melihat sikap dan niat hati kita. Yang pertama itu adalah niat hati kita. Ya, Tuhan mau membentuk, Tuhan mau mengubah, tapi niat hati kita bagaimana, saudara? Nah, saudara, jangan kita mengeraskan hati ya, saudara. Nah, sekarang bagaimana? Siapa Sakyus? Apakah Tuhan mengubah Sakyus secara fisik dari orang yang badannya pendek, ya, kemudian Tuhan ubahkan menjadi orang yang tinggi gitu? Tidak, saudara ya. Tuhan mengubahkan bukan secara fisik dari badannya yang pendek kemudian menjadi orang yang tinggi, ya. Nah, sekarang bagaimana Tuhan mengubah hidup pribadinya? Ya, saudara, kalau kita tahu arti nama Sakyus itu adalah kemurnian, artinya kemurnian. Tetapi pada kenyataan apakah Sakyus ini murni? Tidak. Tapi artinya itu adalah kemurnian. Tetapi pada hakikatnya
sejatinya kehidupannya itu tidak murni, karena dia sebagai seorang pemungut cukai, ya. Dia, kalau kita melihat ceritanya, dia suka memeras, dia mengambil uang daripada orang-orang itu, ya. Nah, saudara, Sakyus memiliki kehidupan yang tidak sesuai dengan namanya, ya. Dia bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau bea cukai, gitu ya, saudara. Atau kalau istilah sekarang itu dia kerja di kantor perpajakan, gitu ya. Tetapi cara kerjanya itu sangat benci sama orang, saudara. Kenapa kok dibenci sama orang? Ya, karena dia suka memeras uang. Dia suka memeras uangnya rakyat. Dia sering mengadakan pungli, pemungutan liar, ya. Dan saudara, tidak heran kalau kemudian Sakyus ini menjadi orang yang kaya raya. Ya, karena dia seperti itu cara hidupnya, cara kerjanya, ya, dalam hal uang, ya, memeras, ya, dan mengambil pungli-pungli, gitu ya, saudara, ya. Namun saudara, sekalipun dia kaya, saudara, sekalipun dia kaya, apa yang terjadi dalam hidupnya? Apa yang terjadi dalam jiwanya? Tidak tenang, saudara. Ya, firman Tuhan mencatat Sakyus tidak tenang sekalipun dia kaya. Ya, kekayaan memang tidak menjamin kebahagiaan hidup dari seseorang. Ya, uang yang melimpah, ya, tidak menjamin ketenangan dalam hidupnya. Ada banyak orang, ya, yang uangnya melimpah-limpah di bank, di mana, saudara, tetapi hidupnya tidak tenang, saudara. Mengapa itu? Mengapa? Itu yang terganggu adalah jiwanya. Jiwanya yang terganggu. Nah, saudaraku yang kekasih, apa artinya kita banyak harta, kita memiliki semuanya, tapi tidak ada kebahagiaan, tapi tidak ada kedamaian, tapi tidak ada ketenangan di dalam hidupnya. Nah, inilah yang dialami oleh Sakyus. Uangnya banyak, saudara. Uangnya banyak, saudara. Dari mana uangnya banyak? Dari hasil dia seperti itu, merampas, pungli, ya. Wah, ya, cara seperti itu di bea cukai, di perpajakan, ya. Ya, saudara, saya tidak menuduh bahwa orang yang kerja di perpajakan itu adalah orang yang seperti itu, tempat yang basah, gitu, saudara, ya. Ya, tidak. Yang penting itu adalah hidup takut akan Tuhan. Nah, saudara, dalam Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-25, di situ firman Tuhan mengatakan, apa sih artinya kita memiliki dunia? Artinya kita memiliki semua yang ada di dalam dunia. Apa saja, saudara. Tetapi jiwa kita binasa. Jiwa kita tidak tenang. Uangnya banyak, tetapi jiwanya tidak tenang. Tidak bisa tidur, tidak bisa apa. Nah, itulah yang terjadi pada Sakyus. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih, ya. Hidup memang tidak bergantung kepada kekayaannya, saudara. Kalau kita melihat dalam Injil Lukas pasal 12, saudara baca aja di rumah, silakan saudara catat. Kalau layar LCD mau silakan mempertunjukkan, ya, Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-15 sampai 21. Di situ dijelaskan bahwa hidup itu tidak bergantung kepada kekayaan. Kalau begitu, hidup ini tergantung dari apa? Hidup kita ini tergantung dari belas kasihan Tuhan. Hidup kita ini tergantung dari caranya Tuhan untuk kita. Ya, welas kasihnya Tuhan. Saya kalau setiap pagi saya berdoa, Tuhan, hidup saya ini ada di dalam tangan kuasa Tuhan yang penuh dengan keajaiban, dan Tuhanlah yang mengatur semua kehidupan saya. Ya, mari kita selalu mau memperkatakan kepada Tuhan seperti itu. Apa sih kehidupan kita ini? Tidak ada apa-apanya, saudara. Tanpa Tuhan, hidup kita akan amburadul. Tanpa Tuhan kita tidak bisa membuat apa-apa. Jadi setiap pagi, saudara, setiap saudara berdoa, saudara serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan, sesungguhnya hidupku ini hanya dari belas kasihan Tuhan. Hidupku ini di tangan Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Itu, saudara, tanda kita menyerah kepada Tuhan, ya. Nah, saudara,
Saudara, sekalipun kita tidak kaya di hadapan Allah, ya saudara, tetapi kita mengumpulkan harta bagi diri kita sendiri. Nah, itu adalah sifat yang egois, saudara. Kita mengumpulkan harta kita, uang kita. Untuk apa? Untuk kita sendiri. Nah, firman Tuhan katakan itu adalah orang bodoh. Itu adalah orang yang menuju kepada kebinasaan. Ya, kalau saudara baca semua ayat itu, dia berkata, aku akan kumpulkan semua harta-harta. Setelah itu aku akan berkata, jiwaku tenang. Tetapi saudara, pada kenyataannya jiwanya akhirnya binasa. Untuk apa saudara? Apa artinya kita punya segala-galanya tapi jiwa kita binasa, kita masuk di dalam kehukuman yang kekal? Ya saudara, tidak ada artinya apa-apa, ya saudara. Dan ini menjadi satu peringatan buat kita. Bukan kita tidak boleh menjadi kaya, saudara. Kita kaya itu adalah kemurahan Tuhan. Tuhan mengizinkan kita untuk kita menerima kekayaan, ya. Jadi saudara tidak boleh ini, no itu kok kaya ya, saya kok enggak. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kepada kita. Tuhan memberikan kepercayaan. Itu sebabnya kepercayaan itu kita harus pegang. Ini kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya, ya saudara yang terkasih. Nah, saudara, bukan kita tidak boleh menjadi kaya, saudara, ya. Sekali lagi saya katakan, kalau Tuhan berkenan kita menjadi seorang yang kaya, ya semua itu adalah dalam kendalinya Tuhan. Kita berkata, Tuhan izinkan saya kaya, tapi biarlah Tuhan sendiri yang mengatur semua keuangan saya, kehidupan saya, ya saudara. Kita minta supaya Tuhan sendiri yang mengatur kehidupan kita, ya saudara. Silahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, ya. Kita diingatkan oleh firman Tuhan melalui pengkhotbah 8 ayat yang ke-12. Coba itu ditayangkan, ya saudara. Di situ bahwa kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka kekayaan yang Tuhan izinkan, kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu akan aman, saudara. Kuncinya apa? Kuncinya adalah ketika kita takut akan Tuhan. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, waduh, uangnya dibuat bes, tidak karuan. Ya, dalam kita memiliki, Tuhan percayakan, kita selalu libatkan Tuhan. Ya, ada banyak saudara, ketika kita diberkati untuk memberkati, saudara, ya. Jadi kita tidak egois, karena kita juga selalu memperhatikan kepada orang lain, orang yang ada di sekitar kita. Minggu yang lalu firman Tuhan telah saya sampaikan bahwa seorang perwira, dia tidak egois dengan dirinya sendiri, ya. Dia memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Intinya adalah takut akan Tuhan, maka kekayaan itu akan Tuhan jaga. Tuhan akan amankan kekayaan kita, ya. Jadi kebahagiaan yang diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, itu kebahagiaan kita. Ya, kita boleh memiliki harta apapun Tuhan percayakan kepada kita, asal kuncinya adalah kita takut akan Tuhan, maka disitulah awal dan inti dari kebahagiaan kita. Jadi kebahagiaan kita ini tidak dapat diukur, saudara, dengan harta, dengan uang, dengan jabatan, ya saudara, dengan profesi, dengan kedudukan. Tidak, saudara. Tetapi saudara, kebahagiaan itu diukur oleh kita takut akan Tuhan. Ya, dengan otomatis ketika kita takut akan Tuhan, maka kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu Tuhan akan jaga. Tuhan akan amankan. Tidak sampai terjadi apa-apa, ya, puji nama Tuhan. Nah, Sakeus ingin memiliki kebahagiaan yang selama ini jiwanya tidak karu-karuan, tidak tenang, saudara. Punya uang banyak tapi jiwanya tidak tenang, saudara. Nah, Sakeus ini ingin memiliki kebahagiaan. Nah, saudara, dia ingin ada satu perubahan di dalam hidupnya, di dalam jiwanya. Nah, saudara, apa responnya? Saudara, kita tahu bahwa Yesus yang sanggup mengadakan satu perubahan.
Itu. Yang penting adalah dari niat kita. Tergantung adalah dari niat kita. Tuhan mau mengubah, tapi diri kita tidak ada niatnya, percuma. Ya, akan sepihak itu saudara ya. Nah, saudara, dia mengambil keputusan akhirnya apa? Untuk bertemu dan berjumpa dan mencari Tuhan Yesus. Ya, karena dia tahu Tuhan Yesus akan lewat di situ. Dia kepingin jiwanya itu bahagia. Aduh, apa caranya ya? Oh, saya kepingin ketemu Tuhan Yesus. Saya ingin mencari Tuhan Yesus. Ya, saya ingin bertemu dengan Yesus. Dan ketika saya bertemu dengan Yesus, pasti akan ada sesuatu terjadi. Nah, saudara, kebetulan Yesus kemudian berada di kota Yeriko. Nah, Sakyus ingin bertemu dan berjumpa. Namun, saudara, nah sekali lagi, hati niatnya ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi ada kendalanya. Kira-kira kendalanya apa, saudara? Iya, kendalanya apa? Karena postur tubuhnya pendek, saudara. Sedangkan banyak orang yang berada di situ, royoan ingin melihat Tuhan Yesus, ya saudara, ingin bertemu dengan Yesus. Tapi apakah kemudian Sakyus putus asa? Aduh, aku pendek, tidak bisa ini. Wes, percuma sudah. Apakah dia putus asa? Apakah dia kecewa? Tidak, saudara. Dia berusaha. Ya, Sakyus tidak pantang menyerah. Saat itu juga dia mendapatkan ide, dia mendapatkan akal, yaitu dengan apa, saudara? Memanjat pohon ara. Nah, saudara, kok ya untung ya ada pohon ara. Saudara, saya sempat memang berpikir, nah ya, kalau ada pohon ara, ya apa Sakyus itu? Ya, untung ada pohon ara, saudara. Seandainya di situ tidak ada pohon ara, pohon lainnya belum tentu juga ya saudara. Tapi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini memberikan jawaban, ya firman Tuhan akan membagikan jawaban itu kepada kita semuanya. Tuhan itu selalu memberikan jalan buat kita. Tuhan memberikan jalan, ya saudara, bahwa sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada kamus kebetulan. Jadi kalau ada pohon ara, bukan ketepatan di situ ada pohon ara, tidak, saudara. Tapi memang Tuhan membuat skenario seperti itu. Memang ada pohon ara, ya. Segala sesuatu tidak ada yang terjadi secara kebetulan, saudara. Sebab di dalam tangan Tuhan apa yang terjadi dan apa yang kita lihat, semuanya itu adalah sekehendak Tuhan. Jadi Tuhan menempatkan pohon ara itu ada di situ sehingga Sakyus dapat manjat pohon ara itu, ya saudara. Nah, kemudian apa, saudara? Dengan penentuan Tuhan, dengan penentuan dari Tuhan melalui pohon ara itu dia memanjat. Nah, saudara, jadi segala sesuatu itu atas penentuan Tuhan, saudara. Bukan kok ketepaan ada pohon ara lah itu, saudara. Segala sesuatu yang terjadi itu tidak ada secara yang kebetulan, tapi semuanya sudah diatur dan atas penentuan Tuhan. Contohnya saja, saudara, seperti Yunus. Nah, saudara ya, Yunus atas penentuan Tuhan. Ada ikan besar, ya, ada ikan besar, kemudian mendekati Yunus ikan besar itu, dan kemudian Yunus ditelan, ya, dan Yunus berada di dalam perut ikan itu, saudara ya, 3 hari 3 malam. Nah, disitulah Tuhan memberikan kesempatan kepada Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam untuk membereskan kehidupannya. Jadi bukan kebetulan, saudara ya, bukan secara kebetulan ada ikan besar, tidak. Memang Tuhan membuat skenario yang seperti itu, saudara ya. Nah, segala sesuatu yang terjadi itu atas penentuan Tuhan. Nah, begitu juga dengan Sakyus, saudara ya. Atas penentuan Tuhan, Sakyus bisa berada di pohon ara. Akhirnya Sakyus dapat melihat Tuhan Yesus. Nah, saudara, terima kasih. Bagaimana sekarang dengan kehidupan kita? Sakyus ini ada satu usaha, saudara. Kalau kita ada usaha, pasti Tuhan pun akan menolong kita. Tapi kalau kita berpangku tangan, nggak bisa. Nah, saudara, nggak bisa begitu, saudara. Jadi ada niat hati. Nah, saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita ada susah, kita ada senang, kita ada berkat, kita ada krisis, kita ada sehat,
kita ada sakit, semuanya itu tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tidak. Tetapi kita sakit, kita sehat, kita dapat berkat, kita dalam keadaan krisis, semuanya itu adalah skenario Allah di dalam kehidupan kita. Kenapa skenario-nya seperti itu, saudara? Ya, itulah cara Tuhan untuk kita. Acap kali skenario-nya Tuhan itu tidak bisa kita pikir dengan akal pikiran kita. Loh Tuhan, kenapa kok Tuhan caranya seperti itu? Saudara, kita tidak bisa memikir dan memahami jalan pikiran Tuhan. Tetapi yang jelas, saudara, apa yang Tuhan tetapkan, Tuhan tentukan buat kita, itu adalah satu proses, dan proses itu adalah indah buat kehidupan kita. Ya, kalau kita melihat dalam Roma 8 ayat yang ke-28, di situ Allah bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi Allah memproses hidup kita, dan disitulah ketika proses itu terbentuk, maka Allah itu mempunyai rencana. Rencana Allah itu adalah selalu indah dalam kehidupan kita. Ya, saudara. Saudara, untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, bagaimana caranya? Kapan? Di mana kita bisa bertemu dengan Yesus? Saudara, ingat ya, bahwa kasih Allah, kuasa Allah, kemaharan Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa menemui kita di mana saja, dan kita bisa pun juga bertemu dengan Tuhan. Yang penting ada niat hati kita, saya ingin bertemu dengan Tuhan, adalah untuk A, B, C. Nah, saudara, kita katakan, saudara, ya, saat ini kita beribadah, saat ini kita sedang berdoa, saat ini kita sedang membaca firman Tuhan. Disitulah kita mencari Tuhan. Saat ini, saudara, ketika kita beribadah, ini adalah kita mencari Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan pun juga akan mencari kita. Dan ada satu pertemuan antara kita dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, ya. Dengan iman, saudara, dengan iman kita yakin bahwa saya ke gereja, saya tidak melihat si A, si B, si C. Saya ke gereja adalah ingin bertemu dengan Tuhan. Dan kemudian kita menjadi satu keyakinan, saya ke gereja, saya pasti bertemu dengan Tuhan. Dan ketika saya bertemu dengan Tuhan, sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, selama pintu kemurahan Allah itu masih terbuka, ya, waktu masih ada, kita mencari Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita, ya, sebab ada waktunya, saudara, ya, kita ini tidak bisa lagi mencari Tuhan. Ada waktunya, saudara. Ya, saudara, kita mau memperhatikan kemurahan Allah. Kita juga memperhatikan kekerasan Allah, saudara. Allah itu berkemurahan, tetapi Allah juga berdaulat, saudara, atas kehidupan kita. Jangan main-main, ya, saudara, ya. Ada waktunya kita tidak bisa lagi untuk memperbaiki kesalahan kita, sekalipun itu kita cucurkan dengan air mata darah. Ya, dalam Ibrani itu, saudara, ya. Nah, kembali kepada Sakyus. Setelah dia naik ke pohon ara itu, dia kemudian Sakyus dapat melihat Yesus, dan Yesus pun dapat melihat Sakyus. Ya, Tuhan Yesus tidak hanya melihat Sakyus, tetapi Tuhan Yesus meminta kepada Sakyus supaya apa? Segera turun. Sakyus, turun kamu. Aku mau ke rumahmu, aku mau menumpang ke rumahmu. Wah, saudara, ada orang-orang di sekitar situ. Kok kenapa ya Tuhan ke tempatnya orang berdosa ini? Ya. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan Sakyus? Ya, setelah Yesus bersama-sama dengan Tuhan, ada satu pemulihan, ada satu perubahan, ada satu pertobatan. Ya, ada keselamatan yang terjadi pada Sakyus. Apa buktinya, saudara? Sakyus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia mengembalikan uang-uang yang sudah diperasnya. Dia memberikan hasil kekayaannya itu kepada orang-orang miskin. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, begitu juga di dalam kehidupan kita. Setelah kita menemukan perjumpaan kita dengan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi, ya, saudara, ya. Jangan kau doain, ya, kita berjumpa dengan Tuhan, loh, tidak ada perubahan. Oh, tidak bisa, saudara. Ya, jadi harus ada perubahan, harus ada pemulihan, harus ada pertobatan. Ya, setiap hari pertobatan itu sering harus kita laksanakan, ya. Jadi diri kita ini harus kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini berubah, ada perubahan, ya.
puji nama Tuhan. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah kita. Ketika kita datang di altarnya, Tuhan akan mengubah kita menjadi satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kemudian Tuhan akan memberkati kita semuanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, singkat tetapi ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Saya undang bahasa musik.